Halo anak-anak, berjumpa kembali pada pelajaran sosiologi dengan Pak Fadli. Bapak harap semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, supaya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Ya, baik anak-anak, hari ini di pertemuan pertama kita akan belajar materi KD 3.1 tentang hakikat perubahan sosial. Apa saja sih pengertian dan juga karakteristik perubahan sosial? Yuk simak pada materi berikut. Nah, yang pertama, perubahan sosial menurut tokoh Selo Sumarjan adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Nah, artinya apa? Bahwa perubahan sosial ini dapat terjadi pada satu unit lembaga ke lembaga yang lain. Misalkan apa? Contoh pada lembaga pendidikan. Nah, saat ini dengan dampak pandemi COVID yang kita rasakan saat ini ya anak-anak, kalian belajar dari rumah, kemudian sekolah kita dialihkan ya, yang semulanya di kelas sekarang bisa belajar dari rumah. Nah, ini juga contoh dari perubahan yang terjadi pada lembaga sosial. Nah, tadi lembaga pendidikan. Kemudian yang berikutnya, pengertian menurut Sela Sumarjan menyatakan bahwa perubahan sosial itu merupakan perubahan pada lembaga kemasyarakatan di mana dalam masyarakat itu mempengaruhi sistem sosialnya. Ada nilai-nilai, ada sikap, dan juga perilaku antar kelompok dalam masyarakat. Kemudian pengertian perubahan sosial yang kedua, menurut William F. Cockburn ya, bahwa perubahan sosial itu ditekankan pada kebudayaan material. Apa itu kebudayaan material? Nah, kebudayaan material itu kebudayaan yang tampak, yang berwujud, yang berdampak pada kebudayaan yang imaterial, yang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Apa? Yaitu kaitannya dengan pola pikir, ya, sikap, eh, karakter seseorang. Nah, itu imaterial. Sedangkan kebudayaan material itu kan kaitannya yang tampak, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Menurut William F. Cockburn, ya, perubahan sosial itu terjadi ketika perubahan kebudayaan material yang berwujud seperti teknologi dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan imaterial atau tidak berwujud, seperti pola pikir masyarakat. Nah, contohnya apa? Kaitannya yaitu dengan adanya perkembangan teknologi seperti media sosial, maka itu membuat pola pikir masyarakat menjadi berubah, ya. Nah, bisa dipahami ya, anak-anak? Kita lanjutkan yang berikutnya, perubahan sosial menurut Kingsley Davis, bahwa perubahan sosial itu terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Maksudnya apa? Bahwa perubahan sosial itu terjadi pada fungsi status dan peran seseorang seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, menurut George Ritzer menyatakan bahwa perubahan sosial itu mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan masyarakat pada waktu tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya, pengertian perubahan sosial menurut McIver ya, bahwa perubahan itu terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Artinya apa? Perubahan sosial ini ya, kehidupan masyarakat itu tidak selalu melulu dalam interaksi sosial yang hubungannya positif, tetapi juga perlu adanya keseimbangan sosial. Harus ada konflik, harus ada protes, ada yang tidak setuju supaya menghasilkan kebijakan atau aturan norma yang baru. Nah, jadi ini. Kemudian dari pengertian-pengertian ya menurut tokoh bahwa perubahan sosial itu maka dapat kita simpulkan bahwa perubahan sosial itu apa? Yaitu perubahan ya yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di mana mempengaruhi nilai, mempengaruhi sikap dan juga pola perilaku masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya, apa saja karakteristik perubahan sosial? Nah, sekiranya ada 4 ya yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu perubahan itu terjadi di setiap masyarakat, walaupun laju perubahan sosial itu bervariasi. Artinya apa? Di satu wilayah, di suatu daerah, itu pasti mengalami yang namanya perubahan ya. Tetapi perubahannya itu ada yang sangat cepat,
ada yang perubahannya lambat. Nah, jadi itu bervariasi seperti itu. Nah, seperti contoh kaitannya dengan pandemi COVID, hampir di semua negara, bahkan dalam lembaga pendidikan ya ini mempengaruhi. Nah, ini lajunya sangat cepat seperti itu ya. Kemudian karakteristik atau ciri yang kedua, yaitu perubahan sosial ini sering sekali berkembang pada arah yang sulit dikontrol. Artinya apa? Saking pengaruhnya besar, maka perubahan sosial tersebut sangat sulit untuk dikendalikan. Contohnya dengan pandemi COVID ini ya, tidak hanya dari segi kesehatan saja, tetapi dari aspek bidang yang lain pun juga mempengaruhi. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, ya, maupun yang lain sebagainya. Sehingga arah perubahannya itu sangat sulit dikontrol seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial itu seringkali melahirkan kontroversi, terutama karena memperoleh variasi pemaknaan yang saling bertentangan ya. Contoh kemarin ketika kebijakan pemerintah untuk menetapkan atau memberlakukan yang namanya vaksin ya untuk supaya bisa kembali pada era new normal seperti itu ya harus vaksin satu, vaksin dua ya bahkan nanti ada vaksin tiga seperti itu. Nah ini menjadi kontroversi pemberitaan di televisi, di media ya bahkan orang-orang yang usia lanjut ada yang khawatir takut kalau disuntik vaksin nanti ada yang mengalami kelumpuhan ya, malah sakit, meninggal dan lain sebagainya. Nah, ini perubahan itu selalu menuai yang namanya kontroversi. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang tidak, seperti itu ya. Kemudian karakteristik yang keempat bahwa perubahan sosial itu bisa terjadi menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam waktu yang bersamaan, justru bisa merugikan pihak-pihak yang lain. Nah, ini pasti ada ya, segolongan oknum, pejabat atau orang-orang, sekelompok orang untuk memanfaatkan kondisi pandemi COVID ini ya, seperti kemarin kaitannya dengan bansos, bantuan sosial ya, ada penyelewengan atau korupsi. Kemudian masker-masker ya, alat-alat kesehatan itu menjadi langka, ada yang ditimbun, ada yang dijual dengan harga yang tinggi, yang mahal misalkan ya. Nah, ini perubahan sosial bisa menguntungkan pihak tertentu tapi juga bisa merugikan pihak yang lain. Nah, baik anak-anak ya, untuk pembelajaran kita hari ini cukup. Bapak akan melanjutkan dengan memberikan kuis. Kira-kira dengan materi pengertian dan karakteristik perubahan sosial, apakah kalian sudah memahaminya? Ya, ya. Silahkan kalian buka Google Classroom dan kerjakan ada 5 soal kuis tentang hakikat perubahan sosial. Oke, anak-anak, 2 jam untuk kegiatan pembelajaran Bapak rasa cukup ya. Silahkan kalian lanjutkan di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, baik, Bapak akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.